Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang nih ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan, Minggu 30 Oktober 2022. Banyak berita-berita pada yang kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama aku mengedi kala Silampari Sepekan, selengkapnya. Kita langsung ke berita yang pertama. Mantan Bapak Tiri JM, Uang Tuah Negeri Kabupaten Musirawas, tega mensetubui anak tirinya yang masih berumur belasan tahun sebanyak 20 kali. Sekarang, pelaku ladem diaman ke Satreskrim Polres Musirawas untuk mempertanggungjawab ke perbuatannya. Personil Polsek Muara Kelingi yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Muara Kelingi yang di-backup oleh tim landak Satreskrim Polres Musirawas berhasil mengamankan seorang pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Pelaku tersebut adalah Jumadi, yang merupakan mantan ayah tiri korban. Korban sendiri saat itu masih berusia 13 tahun. Modus yang digunakan sang pelaku adalah mengobati penyakit korban, yang mana tumbuh benjolan pada kepala bagian belakang korban, serta penglihatan mata korban kabur tidak jelas. Atas dasar itulah, pelaku meminta korban untuk menginap di rumah pelaku selama 2 minggu. Awal kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2017 lalu di dalam rumah pelaku yang berada di Dusun 7 Desa Lepenjaya, Kecamatan Tua Negeri. Diduga, pelaku telah melancarkan aksinya sebanyak 20 kali hingga Maret 2022. Kasat Reskrim Polres Musirawas AKP Dedi Rahmat Hidayat menyampaikan, modus yang digunakan pelaku yakni mengobati korban dengan cara diurut dan menggunakan obat-obatan herbal. Pelaku sendiri berprofesi sebagai paranormal atau dukun. Dengan modus si korban pada saat itu berusia 13 tahun, dibawa neneknya ke rumah mantan bapak tirinya, yaitu pelaku saat ini, inisial JM. Setelah tiba di rumah tersangka, dimintai tolong oleh nenek korban yang saat itu mengendarai sepeda motor bersama korban untuk diobati karena ada penyakit benjolan di bagian belakang serta vertigo atau sakit kepala. Dari kejadian tahun 2017 sampai sekarang total sudah sebanyak lebih kurang 20 kali pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Dan saat diketahui pada tanggal 20 Oktober korban sempat diruqyah di rumahnya. Dari situ si korban mengaku bahwa sudah dilakukan pencabulan oleh mantan bapak tirinya yang berprofesi paranormal atau. Sementara, pelaku sendiri JM menyampaikan, dirinya mengakui perbuatannya dan merasa menyesal. Modus yang digunakan pelaku adalah mengobati korban dengan cara menggunakan obat-obatan herbal. Kalau dia sembuh. Oh, iya. Memang kau obatinya nih? Iya. Sama mana kau obatinya? Pakai ramu-ramuan. Pakai ramuan apa tuh? Daun-daunan. Oh, daun-daunan itu sejak 13 tahun ya? Ya kurang lebih ya, seandainya aku pulang nanti saya sekeluarga atau keluarga saya akan datangi, saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Reza Meldalianti, Silampari TV. Masih ingat dengan sosok mayat yang ditemukan bersimbah darah di Desa Prabu Mule, Kecamatan Muara Lakitan pas 20 Oktober kemarin. Pelakunya lah ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Musirawas. Diduga pelaku tega bunuh korban dikarenakan terlilit utang. Satreskrim Polres Musirawas berhasil mengamankan kedua pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap korbannya Hen yang terjadi di Desa Prabu Muli 2, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas. Kedua tersangka pembunuhan yakni CN dan SD. Keduanya merupakan warga Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin. Keduanya ditangkap pada Sabtu 22 Oktober 2022 kemarin sekitar pukul 8 malam.
Kronologi kejadian ini bermula saat tersangka SD menelpon korban Hen pada Kamis 20 Oktober 2022 sekitar jam setengah 5 sore. Berniat hendak menagih hutang kepada korban sebesar 2 juta rupiah yang dipinjam pada tahun 2018 yang lalu. Saat itu korban mengatakan kalau mau uang datang ke depan rumah makan Musi Indah, Desa Prabu Muli 2. Kemudian tersangka SD mengajak tersangka CN untuk menagih hutang kepada korban. Setelah bertemu dengan korban, tersangka SD langsung menanyakan hutang tersebut. Namun korban merasa tidak senang dan mencabut pisau lalu menusukkan ke lutut sebelah kanan tersangka SD. Merasa terancam, tersangka SD berusaha untuk merebut pisau korban dan ketika berhasil direbut, tersangka SD langsung menusuk korban dan terjadilah pergulatan karena korban kembali berusaha merebut pisau dari tangan tersangka SD. Lalu tersangka SD meminta bantuan CN untuk merebut pisau dan setelah direbut tersangka CN langsung menusuk korban hingga tewas. Kasat Reskrim Polres Musirawas AKP Dedi Rahmat Hidayat mengatakan, kedua tersangka berhasil diamankan pada Sabtu 22 Oktober malam. Niat awal tersangka yakni untuk menagih hutang kepada korban. Merasa tersinggung dengan ucapan tersangka, korban lalu menusuk tersangka SD di bagian lutut. Merasa terancam oleh tindakan korban, tersangka SD merebut sajam korban. Lalu tersangka SD melakukan penusukan terhadap korban. Terlebih dahulu ditusuk oleh korban dan mengenai lutut sebelah kanan. Atas kejadian itu, PSKSD melakukan perlawanan terhadap korban dan senjata tajam yang di tangan korban bisa diambil oleh tersangka SD. Lalu tersangka SD melakukan penusukan ke arah bahu sebelah kanan, leher sebelah kiri, dan lutut bagian belakang, punggung belakang sebelah kiri, lalu bagian paha. Sementara pengakuan dari tersangka SD menyampaikan, awalnya dirinya berniat untuk menagih hutang terhadap korban. Namun korban langsung mengarahkan sajam ke arah tersangka hingga membuat tersangka tertusuk sajam di bagian lutut. Akibat kejadian ini, tersangka mengaku menyesal dan dirinya memohon maaf kepada pihak keluarga dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Masalahnya kan, dia menyelesaikan kan alami 3 tahun anak liwan kan. Macam mana coba ulang-ulang? Dia menyelesaikan tu lah 3 tahun liwan. Jadi dia ngepel kan, kalau nak saya ni mudi. Nanti dia dah datang sampai situ kan, jauh-jauh dari kami kan. Itu dia, kan aku datang, aku nak kena kau ni, memang kelas 3 ni. So dia lepis kan ni kak. Dia tu bugal terus. Dah balik, dah kena kakiku nanti kena kakiku tu, budak sadar lagi, mabi putih kan. Terus aku nak tolong jangan kena awak di sekolah lama. Habis kan dalam benar. Jadi Pak, motifnya itu minjem uang pertama Pak ya? Iya, Berapa tuh Pak? 2 juta. 2 juta rupiah. Udah berapa tahun Pak? Hampir 3 tahun. 3 tahun. Jadi Bapak nagih, terus malah dia memberikan apa Pak ya? Semacam apa? Tadi. Ya Pak, mungkin apa Pak perasaannya nyesel atau enggak Pak? Misal. Nyesel. Mungkin apa Pak permintaan maaf mungkin ke keluarga? Minta maaf. Kesalahan. Menyesal aku. Mana aku dah tanggung jawab. Siap menerima segala bentuk hukuman ya. Reza Meldalianti, Silampari TV. Pendataan terhadap tenaga non-aparatur sipil negara tertanggal 22 Oktober DEM dilakukan finalisasi untuk penginputan data akun tenaga non-ASN. Dan sampai tanggal 30 Oktober KG, tenaga non-ASN masih dalam tahapan verifikasi dan validasi data. Kabid Pengangkatan dan Pemberhentian BKPSDM Musirawas Weltinus menyampaikan, untuk saat ini pendataan untuk tenaga non-ASN pada 22 Oktober telah dilakukan finalisasi.
untuk penginputan data akun tenaga non-ASN. Dan saat ini hingga 30 Oktober 2022 mendatang, tengah dalam tahapan verifikasi dan validasi data. Setelah tahapan verifikasi dan validasi data, selanjutnya adalah tahapan pengumuman bagi tenaga non-ASN yang masuk di data pendataan. Adapun kriteria yang bisa didata yakni tenaga non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Pembiayaan dan gaji bersumber dari APBN atau APBD. Terkait dinas pendidikan, ini khusus untuk sekolah negeri, sedangkan untuk sekolah swasta tidak untuk didatakan. Finalisasi untuk pengimportan untuk pembuatan akun bagi tenaga non-ASN. Namun sampai tanggal 30 Oktober itu masih diberi kesempatan untuk verifikasi dan validasi data tenaga non-ASN yang sudah buat akun. Nah, untuk jumlah untuk saat sekarang belum kita kasih tahu karena masih berubah-ubah terus jumlahnya. Berarti saat ini sudah buat itu akun mereka? Rata-rata yang sudah pengajuan ke sini sudah terbuat semua akunnya. Itu akun tuh buatnya sendiri ya? Iya, setelah diimport dari usulan data yang bersangkutan ke aplikasi BKN. Ini batasnya sampai kapan itu dia? Kalau batas penginputan import data kemarin tanggal 22 Oktober. Itu sudah final. Namun sampai saat sekarang sampai tanggal 30 Oktober itu tahapan verifikasi dan validasi data. Reza Melelianti, Silampari TV. Dengan make baju adat Musirawas, Bupati Musirawas Haji Ratna Mahmud pimpin upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun. Selain itu, tema yang diusung pas Hari Sumpah Pemuda, Bersatu Bangun Bangsa. Pemkab Musirawas menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tahun ini adalah Bersatu Bangun Bangsa. Tema tersebut mengajak pemuda-pemuda Indonesia untuk menyikapi perbedaan sikap, primordial, suku, agama, serta berbagai kepentingan menjadi faktor penguat dan bukan faktor yang melemahkan. Dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, Bupati Musirawas Haji Ratna Mahmud menjadi inspektur upacara dengan mengenakan pakaian adat Musirawas. Penggunaan baju adat tersebut juga diikuti oleh jajaran sekda, asisten, dan kepala OPD, kepala bagian, serta camat. Seusai upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda, Bupati Musirawas Haji Ratna Mahmud menyampaikan, khususnya untuk seluruh pemuda di Musirawas agar bersemangat untuk membangun Kabupaten Musirawas dengan bekerja, berinovasi, serta berkreatif, sehingga menjadi pemuda harapan bangsa. Sehingga pada tahun 2045 menjadi Indonesia generasi emas. Pemuda Musirawas agar bersemangatlah kita untuk membangun Kabupaten Musirawas dengan terus bekerja, berinovasi dan berkreatif sehingga menjadi pemuda harapan bangsa, nanti membuat Indonesia jadi generasi emas. Ya, Bu ya. Hadir dalam peringatan upacara Hari Sumpah Pemuda, yakni Ketua TPPKK Musirawas, Kapolres Musirawas, Kacari, para ASN di lingkungan Pemkab Musirawas, pengurus pramuka, serta perwakilan dari sekolah di Kabupaten Musirawas. Reza Melelianti, Silampari TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus nutup ke Silampari Sepekan Minggu Kak. Tonton terus Silampari Sepekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Ku Mengedi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.